Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas, pekerjaan, usaha maupun berbagai tanggung jawab yang sedang kita jalani, mari sejenak menenangkan hati dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Sahabat terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca ini merupakan salah satu bagian yang paling menguatkan dalam seluruh kisah Ratapan. Menariknya, ayat-ayat ini lahir bukan pada saat keadaan baik-baik saja, melainkan ketika bangsa Israel sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Yeremia melihat kehancuran, kehilangan, dan kesedihan di sekelilingnya. Namun, di tengah situasi yang gelap itu, ia menemukan alasan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita pelajari beberapa kebenaran penting dari bagian ini. Yang pertama, pengharapan dimulai dari apa yang kita pilih untuk ingat. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Sahabat terkasih, pengharapan dimulai dari fokus hati. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pengharapan bertumbuh ketika kita sengaja mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sahabat terkasih, manusia bisa berubah, janji manusia bisa gagal, keadaan ekonomi bisa berubah, kesehatan bisa menurun. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan tidak tergantung pada perasaan kita. Kasih Tuhan tidak tergantung pada keberhasilan kita. Kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Karena itu, saat kita merasa sendirian, Tuhan tetap mengasihi. Saat kita gagal, Tuhan tetap mengasihi. Saat kita sedang menunggu jawaban doa, Tuhan tetap mengasihi. Kasih setianya tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Yang ketiga, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sahabat terkasih, ini berarti Tuhan menyediakan anugerah yang baru setiap hari. Tuhan tidak pernah kehabisan belas kasihan. Setiap pagi Tuhan menyediakan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kesabaran yang baru, penghiburan yang baru, penyertaan yang baru. Karena itu, jangan menjalani hari ini dengan membawa kegagalan kemarin. Jangan membiarkan kesalahan masa lalu mencuri sukacita hari ini. Rahmat Tuhan yang baru tersedia bagi setiap anak-anak-Nya. Yang keempat, Tuhan adalah bagian yang terbaik. Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Sahabat terkasih, di zaman Perjanjian Lama, bagian atau milik warisan dianggap sangat berharga. Namun, Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Artinya, Tuhan lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Ketika Tuhan menjadi bagian yang utama dalam hidup kita, kita memiliki dasar pengharapan yang kokoh. Yang kelima, Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sahabat terkasih, dunia mengajarkan untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Berharap kepada Tuhan bukan berarti pasif.
Berharap kepada Tuhan berarti tetap setia berjalan sambil mempercayakan hasilnya kepadanya. Seringkali Tuhan bekerja dalam waktu yang berbeda dari harapan kita. Namun, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Apa yang terlihat terlambat menurut manusia, seringkali justru tepat menurut Tuhan. Yang keenam, belajar menanti dengan diam. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sahabat terkasih, inilah bagian yang seringkali paling sulit. Kita ingin jawaban segera. Kita ingin masalah cepat selesai. Kita ingin pintu terbuka hari ini juga. Namun, Tuhan sering memakai masa penantian untuk membentuk iman kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Terima kasih karena di tengah segala pergumulan hidup, Engkau tetap menjadi sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bapa, ajar kami untuk selalu mengingat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami menyerahkan setiap pergumulan, pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan, kesehatan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, tolong kami untuk tetap mencari Engkau, berharap kepadamu, dan setia berjalan bersamamu apapun keadaan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 26 hari ini mengingatkan kita bahwa pengharapan sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dan kesetiaannya yang selalu dapat dipercaya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.